Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang gadis, Zhu Xiaomei suka melihat pita yang begitu indah. Belum lagi senjata ini memiliki banyak fungsi. Bahkan jika pelangi ini tidak memiliki efek sama sekali, warna-warnanya yang penuh warna pasti akan membuat Zhu Xiaomei sangat menyukainya. Dan sekarang dengan begitu banyak fungsi yang ditambahkan, Zhu Xiaomei tentu saja bahkan lebih senang. Terima kasih, saudara. Zhu Xiaomei menatap Zhu Hengyu dan berkata sambil tersenyum. Melihat Zhu Xiaomei dengan manja, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu tidak kecewa?" Kecewa. Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei tampak bingung. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, sebaliknya, kekuatan pelangi adalah yang terendah. Meskipun di permukaan, pelangi Streamer ini tampaknya memiliki banyak fungsi. Ini pertemuan cepat lagi. Itu adalah kejutan lonceng lagi. Bahkan Streamer itu sendiri dapat melingkari musuh. Tetapi pada kenyataannya, jika Anda memikirkannya, semua fungsi dan fitur ini sudah usang. Pelepasan energi sihir yang harmonis bersifat instan. Efek pengumpulan gas cepat minimal dan dapat dibuang. Adapun dampak bel itu benar-benar menggelitik. Jika Anda ingin membunuh musuh dengan trik ini, itu murni mimpi. Adapun keterikatan Streamer itu sendiri, itu tidak cukup. Selama pihak lain tidak bodoh, Anda dapat menggunakan senjata di tangan untuk menarik pita. Zhu Xiaomei tidak akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Mendengarkan analisis Zhu Hengyu, senyum Zhu Xiaomei tidak berubah. Melihat Zhu Hengyu dengan gembira, Zhu Xiaomei berkata dengan tajam, selama itu diberikan oleh saudaraku, aku menyukainya. Mengenai apakah itu kuat atau tidak, itu tidak penting. Melihat senyum polos Zhu Xiaomei. Mendengarkan kata-kata tajam Zhu Xiaomei. Tiba-tiba, Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu semuanya menunjukkan rasa malu. Dibandingkan dengan Zhu Xiaomei yang tidak bersalah, mereka sangat loyal. Tetapi secara umum, itu masih lebih utilitarian. Hal-hal baik dan cukup kuat untuk bahagia. Tidak cukup baik, tidak cukup kuat, dan tidak begitu bahagia. Sebaliknya, Zhu Xiaomei, asalkan diberikan oleh Zhu Hengyu. Baik atau buruk, kuat atau lemah, dia akan percaya dan menerima. Anda tidak akan lebih bahagia karena Anda kuat. Dia juga tidak akan kurang bahagia karena dia tidak kuat. Zhu Xiaomei yang demikian murni dan polos seperti kristal. Orang-orang tanpa sadar jatuh cinta dengan cinta. Tersenyum pada Zhu Xiaomei, kata Zhu Hengyu. Bahkan, titik terkuat dari pelangi ini adalah perisai pelangi. Perisai pelangi ini dapat melepaskan perisai energi berwarna-warni. Perisai dibagi menjadi 7 lapisan. Warna setiap perisai berbeda. Masing-masing, merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, 7 warna. Hal yang paling istimewa tentang pelindung pelangi ini adalah pelindung sekali pakai, dan paling banyak hanya bisa menghancurkan satu pelindung. Untuk benar-benar menghancurkan pelindung pelangi, setidaknya diperlukan 7 serangan berurutan. Dengan perisai pelangi ini, keamanan Zhu Xiaomei paling terjamin. Dengan Rainbow Shield di tangan, Zhu Xiaomei dapat dengan aman menahan 7 serangan berturut-turut tanpa kerusakan. Tentu saja, karakteristik perisai pelangi tidak terkalahkan. Jika kekuatan destruktif dari pihak lain melebihi monster level 60, karakteristik Rainbow Shield tidak lagi berlaku. Setelah kerusakan musuh terlalu kuat, itu juga dapat menghancurkan ke-7 perisai sekaligus. Dari perspektif ini, sebelum tingkat ke-60 dari tubuh sihir, Streamer pelangi ini dapat disebut artefak, bahkan artefak super. Tapi begitu tubuh iblis melebihi level 60, pita merah pada dasarnya tidak berharga. Mendengarkan perkenalan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei mengangguk dengan gembira, bermain dengan pita merah yang indah dan indah di tangannya. Secara umum, di antara 4 senjata yang diambil Zhu Hengyu, pita merah berwarna-warni ini adalah yang paling indah dan paling indah. Setelah melihat Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling selama seminggu. Setelah jeda, Zhu Hengyu berkata, kalian bertiga mencoba menganalisis kekuatan Streamer pelangi ini, atau apa artinya bagi tim kami? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu segera mengerutkan kening dan berpikir cepat. Semua orang tahu bahwa putranya sedang menguji mereka dan juga melatih mereka. Saya merenung sejenak. Gao Pengyi pertama berkata, dengan perisai pelangi ini, kita dapat menghindari kekhawatiran ketika kita menyerang. Kata-kata Gao Pengyi baru saja jatuh, dan Jian He berkata, dengan pelangi, bahkan jika gadis kecil itu diserang, kita akan punya waktu untuk mendukung. Setelah mendengarkan Gao Pengyi dan Jian He, Zhu Hengyu sedikit mengangguk. Ringkasan kedua orang tersebut dapat digambarkan memiliki karakteristik mereka sendiri. Mereka masing-masing membuat penilaian sendiri tentang arti perisai pelangi dari sudut pandang mereka sendiri.
Untuk Gao Pengyi, dengan perisai pelangi ia dapat memusatkan semua perhatian dan menebas dengan seluruh kekuatannya, tanpa khawatir tentang keamanan bagian belakang. Dan untuk Jian He, dengan perisai pelangi, dengan kecepatannya. Bahkan jika Zhu Xiaomei diserang, ia dapat bergegas ke Zhu Xiaomei untuk mendukung atau menyelamatkan sebelum perisai pelangi 7 lapis rusak. Alasannya adalah dua jawaban yang berbeda. Ini karena pembagian kerja di seluruh tim adalah seperti ini. Gao Pengyi maju, berani maju. Dan Jian He mengandalkan kecepatan untuk mendukung kapan saja, atau membentuk pemain lokal untuk bermain semakin banyak. Jika tidak ada perisai pelangi. Setelah Zhu Xiaomei menderita serangan diam-diam, saya takut tanpa menunggu dukungan Jian He, Zhu Xiaomei akan dijatuhkan atau dipenggal. Dengan perisai pelangi, semuanya benar-benar berbeda. Sebelum lawan memecah 7 pelangi perisai, 7 pelangi perisai akan memenangkan waktu dukungan berharga untuk Jian He. Namun, meski kedua orang ini benar. Namun secara umum, perspektif mereka terbatas. Mereka semua mulai berpikir dari sudut pandang mereka sendiri. Karena itu, dari sudut pandang tertentu, mereka bisa menjadi jenderal tetapi tidak untuk satu sama lain. Mereka dapat menangani hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi tidak ada cara untuk mengoordinasikan situasi keseluruhan, dari perspektif strategis, untuk mengendalikan situasi keseluruhan. Antara pemikiran Zhu Hengyu dan merenungkan. Zheng Xiaoyu akhirnya berbicara, dan kata-kata Zheng Xiaoyu sangat pendek, gadis kecil itu tidak mati, kita tak terkalahkan. Mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Xiaomei semua tertegun. Untuk sesaat, saya tidak mengerti mengapa Zheng Xiaoyu mengatakan ini. Papa, tepat ketika Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Xiaomei tampak bingung. Zhu Hengyu mengangkat tangannya dengan kagum dan memuji Zheng Xiaoyu. Meskipun kata-kata Zheng Xiaoyu singkat, itu adalah 8 kata pendek yang melakukan segalanya. Pelindung pelangi ini jelas merupakan atribut artefak, bahkan artefak super. Dengan pelindung pelangi ini, Zhu Xiaomei benar-benar aman. Bahkan jika seseorang mencoba serangan diam-diam, tidak ada yang akan memberi mereka waktu untuk menghancurkan 7 perisai pelangi. Meskipun perlindungan perisai pelangi single layer tidak begitu kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa jika Anda menghembuskan nafas itu bisa rusak. Bahkan biksu tingkat 60 harus memiliki setidaknya 7 serangan untuk menghancurkan pelindung 7 lapis. Tapi ini bukan untuk mengatakan bahwa siapapun dapat menggunakan 7 serangan untuk mematahkan perisai 7 lapis dari perisai pelangi. Zhu Hengyu telah menguji bahwa sejauh menyangkut monster tingkat ke-30, dibutuhkan setidaknya 3 pemboman penuh untuk menghancurkan pelindung pelangi. Zhu Hengyu dan Zheng Xiaoyu tinggal di samping Zhu Xiaomei. Bagaimana mereka bisa menonton satu sama lain membanting Zhu Xiaomei 20 atau 30 kali tanpa acuh tak acuh. Selain itu, perisai ajaib Zhu Hengyu juga dapat diterapkan pada Zhu Xiaomei. Bahkan jika itu bertentangan dengan keberadaan tubuh sihir tingkat 60. Zhu Hengyu juga bisa menaruh perisai ajaib pada Zhu Xiaomei sebelum pihak lain menghancurkan perisai pelangi. Akibatnya, setelah daya tembak Zhu Hengyu sepenuhnya menyala, benar-benar mustahil baginya untuk membunuh Zhu Xiaomei. Selama Zhu Xiaomei aman, Anda dapat terus melepaskan energi ajaib untuk merekonsiliasi cedera anggota tim. Dan selama semua orang tidak terbunuh, tidak ada lawan di tim yang memiliki baju besi dan iblis sekaligus. Bahkan sepotong jerawat besi menghancurkannya cepat atau lambat. Karena ini, Zheng Xiaoyu hanya bisa mengatakan 8 kata itu, gadis kecil itu tidak mati, kita tidak terkalahkan. Melihat Zheng Xiaoyu dengan kagum, Zhu Hengyu mengangguk dengan nyaman. Pada saat yang sama, Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Xiaomei juga dengan cepat menemukan jawabannya. Melihat kegembiraan keempat, Zhu Hengyu tahu bahwa jika mereka tidak diizinkan untuk mencoba senjata mereka. Bahkan jika mereka segera kembali, mereka tentu tidak bisa tenang untuk berlatih. Melihat keempat orang yang berseberangan, Zhu Hengyu berkata, aku tahu kalian semua ingin mencoba kekuatan senjata baru sekarang. Lalu kita berada di kedalaman hutan, mencari binatang buas, dan semua orang mencoba karakteristik senjata. Mendengar Zhu Hengyu, semua orang akhirnya tahu mengapa Zhu Hengyu membawa mereka ke sini. Untuk sementara, beberapa orang ingin sekali mencoba. Sayangnya, sepertinya tidak ada binatang buas di sekitar. Tapi jangan khawatir, terlalu mudah untuk merekrut binatang buas di hutan ini. Saya melihat Zhu Hengyu menjentikkan jarinya dan menyalakan api unggun. Kemudian Zhu Hengyu mengeluarkan burung pegar dan mulai memanggang di atas api. Perlahan-lahan, aroma mulai menyebar. Setelah beberapa saat, ada seekor binatang buas mencari bau ayam panggang. Binatang buas pertama yang datang sangat menggertak, dan dia masih bertubuh besar. Saya melihat binatang buas ini dengan bulu coklat, ditambah taring besar, itu adalah babi ajaib. Melihat babi iblis, Jian He menjabat tangannya, di antara kedua tangannya, dia mengeluarkan sepasang serigala belati di pinggangnya. Angin bergegas menuju babi ajaib. Biarkan aku coba dulu. Berbicara, Jen dipercepat untuk berlari. Dibebankan ke babi iblis yang lapar. Letusan ajaib, menemani tangisan sungai Jen. Tiba-tiba, di belakang sungai Jen, energi sihir berapi meletus.
Pada saat yang sama, kecepatan lari Sungai Jen telah meningkat secara eksponensial. Pada kecepatan sengatan listrik, meskipun iblis memiliki kulit tebal dan daging tebal, dia tidak bisa menyusulnya sama sekali. Pada saat ini, Jian He tampaknya berubah menjadi peri malam, dan babi setan tidak bisa melihat Jian He sama sekali. Namun, ada luka di tubuhnya. Selama 10 napas, babi ajaib itu menderita 24 luka di tubuhnya. Luka ini tidak dalam, tetapi sudah berdarah. Dengan kekuatan pertahanan dan kekuatan perbaikan dari babi ajaib, cedera ini tidak bisa menyebabkan banyak bahaya sama sekali. Tapi kali ini berbeda, efek dari Great Wolf Dagger telah sepenuhnya tercermin pada saat ini. Perlahan, tubuh babi ajaib telah berdarah. Dan tidak ada tanda bahwa darah akan berhenti. Saat ia berdarah terlalu banyak, gerakan babi sihir mulai melambat dan menjadi semakin lemah. Setelah dupa, iblis jatuh ke tanah dan mati kehabisan darah. Joystick time, biarkan babi setan yang dikenal karena kemampuan pertahanan dan perbaikannya kehilangan darah dan mati. Kekuatan Greedy Dagger terbukti dengan sendirinya. Tentu saja, kecepatan Jen juga kuncinya. Tanpa kecepatan Jen River yang sangat abnormal, kekuatan kedua belati ini tidak bisa digunakan sama sekali. Oleh karena itu, dua belati serigala serakah ini, dan Jian He hanyalah pasangan yang sempurna. Jen River benar-benar melepaskan kekuatan Greedy Wolf Dagger. Great Wolf Dagger juga memberi Jen Rivers kelemahan suplemen yang paling kuat. Ketika babi ajaib itu jatuh, Jen kembali dengan bersemangat ke api unggun. Pada saat ini, kecuali senyum tipis di mulut Zhu Hengyu, semua orang membuka mulutnya dengan terkejut. Zhu Hengyu sudah menduga efek ini. Tetapi beberapa orang lainnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang belati serigala Great. Tepat sebelum semua orang menghela nafas, raungan panjang terdengar dari kejauhan. Seekor harimau melompat keluar dari hutan. Jelas, itu tertarik oleh darah iblis. Setelah beberapa orang saling memandang. Kali ini, giliran Gao Pengyi untuk berdiri dan berjalan menuju harimau dengan wajah menyeringai. Biarkan aku coba kali ini. Gao Pengyi telah menantikannya sekarang, dan setelah menonton beberapa presentasi oleh Jian He. Lawan ini dalam lawannya bahkan lebih menantikan. Melihat harimau di depannya, Gao Pengyi mengaitkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Ayo." Sebenarnya harimau ini tidak sederhana. Pola seluruh tubuh tidak seperti harimau normal, hitam dan kuning, tetapi hitam dan putih bercampur. Fitur ini sepenuhnya didemonisasi. Dengan kata lain, harimau ini adalah Warcraft yang menyeluruh. Binatang buas yang sepenuhnya didemonisasi itu setara dengan kekuatan lebih dari 20 segmen tubuh iblis. Namun, Gao Pengyi hanya paragraf ke-20 dari tubuh iblis. Jadi harimau ajaib ini tidak terintimidasi oleh Gao Pengyi. Melihat penampilan provokatif Gao Pengyi, harimau iblis berdiri tanpa ragu-ragu dan bergegas ke arahnya. Di masa normal, meskipun Gao Pengyi dapat menahan serangan harimau iblis, tapi dia pasti akan memilih untuk menghindari pukulan ini terlebih dahulu, dan kemudian meluncurkan serangan yang kuat. Karena ini adalah metode yang paling hemat tenaga. Namun, kali ini Gao Pengyi tidak melakukan itu, tetapi secara langsung mengangkat pasukan yang hancur dan bersatu dengan harimau iblis. Devil Tiger menatap Gao Pengyi, menunjukkan tatapan mengejek. Harimau ajaib ini sebenarnya adalah pemimpin sekelompok harimau. Kekuatannya dekat dengan kekuatan bagian ke-25 dari tubuh sihir. Gao Pengyi tidak bisa menahan pukulan di matanya. Namun, segera menyesalinya. Saya melihat satu orang dan satu harimau mendekati hanya 7 kaki jauhnya, Gao Pengyi tiba-tiba berteriak. Kemarahan magis terbuka secara instan. Momentum Gao Pengyi naik dengan cepat. Menghadapi pemandangan ini, harimau iblis penuh dengan horor. Tetapi pada saat ini dia ada di udara, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa melawan semua kekuatannya, gigit tenggorokan Gao Pengyi. Dan Gao Pengyi tidak takut, membangkitkan pasukan yang hancur, mengilhami semua kekuatan gaib sihir, dan memotongnya dengan pisau. Boom! Dua kekuatan kuat bertabrakan, menghasilkan suara besar dan memercikkan pasir yang tak terhitung jumlahnya. Yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua gugup. Meskipun semua orang tahu bahwa Gao Pengyi yang akan memenangkan kemenangan terakhir. Tapi semua orang masih penasaran seberapa kuat kekuatan ini. Hasilnya tidak mengecewakan semua orang. Dari pandangan sekilas, di atas bilah pedang perang tentara patah, di antara potongan zigzag kulit harimau dari Demon Tiger tidak bisa dilawan sama sekali. Hanya dalam sekejap, pasukan yang rusak mematahkan baju kulit harimau ajaib, dan bahkan tulang harimau. Dari awal hingga akhir, harimau ganas dihancurkan oleh pasukan yang hancur dan terbelah dua. Tidak hanya itu, gigi gergaji yang tajam, setelah memotong tubuh harimau iblis, masih tak henti-hentinya. Didorong oleh kekuatan tirani, pedang perang yang menentang pasukan Gao Pengyi baru saja menghancurkan bumi dari lubang besar. Energi magis Gao Pengyi bisa sangat kejam, ditambah dengan karakteristik pasukan perusak baju besi. Biarkan pukulan ini mencapai level yang luar biasa. Jangan melihat kematian monster itu begitu cepat, begitu sederhana, saya pikir itu lemah. Jika itu bukan karakteristik dari perobekan baju zirah, kulit dan tulang harimau iblis akan hancur.
Pisau Gao Pengyi, paling banyak, hanya membelah harimau iblis. Belum lagi membunuh iblis harimau dengan pisau, bahkan mengalahkan iblis harimau terlalu dini. Justru karakteristik dari pemecah armor yang telah mengubah situasi persaingan yang ketat. Tulis ulang tabrakan lengkap dengan lonjakan instan. Melihat semua ini, semua orang senang. Setelah percobaan Gao Pengyi selesai, Zheng Xiaoyu tidak sabar untuk melangkah maju. Zheng Xiaoyu tidak menunggu binatang buas. Dia hanya kekuatan api sihir yang meledak setelah peningkatan senjata eksperimental. Ini sederhana dan tidak membutuhkan tubuh yang hidup. Zheng Xiaoyu langsung mengambil babi iblis yang telah mati karena pendarahan yang berlebihan. Babi ajaib sudah mati, tetapi kulitnya yang tebal dan dagingnya yang tebal masih dipertahankan. Dan binatang buas bergerak bolak-balik tidak mudah untuk dibidik. Jika Anda menemukan iblis dengan kekuatan pertahanan yang lebih lemah, itu tidak akan menunjukkan efek peningkatan staf naga leian merah pada api sihir meledak, atau bahkan karakteristik pemecah iblis. Oleh karena itu, babi ajaib yang mati ini telah menjadi target percobaan Zheng Xiaoyu. Saya melihat Zheng Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, dan dengan lambaian tangan kanannya, staf 7 pembunuh segera muncul. Di bawah perhatian semua orang, bola api yang menyala dengan cepat mengembun dan muncul di ujung batang-batang 7 pembunuhan. Bola api ini hampir 2 kali lebih besar dari nyala api ajaib yang sebelumnya dilemparkan Zheng Xiaoyu. Warnanya juga telah berubah dari merah terang ke merah tua. Melihat bola api di tangannya, Zheng Xiaoyu terdiam kaget. Ketika tidak ada staf seperti itu sebelumnya, api sihir ledakan akan mengkonsumsi 80% energi sihir Zheng Xiaoyu. Dengan kata lain, Zheng Xiaoyu kehilangan perannya sebelum nyala api meledak. Tetapi sekarang berbeda. Mengondensasi bola api 2 kali lebih besar dari sebelumnya, tetapi hanya mengonsumsi 30% energi sihir Zheng Xiaoyu. Dengan kata lain, semburan api sihir yang sama, Zheng Xiaoyu juga dapat melakukan 2 kali. Ini sangat memperkuat kapabilitas output Zheng Xiaoyu. Setelah terkejut, Zheng Xiaoyu memiliki harapan yang kuat untuk kekuatan bola api ini. Sambil menahan napas, Zheng Xiaoyu mendesak staf dan api sihir yang meledak bersiul ke arah tubuh babi iblis. Boom! Bola api itu meledak sejak saat fondasi mencapai babi ajaib. Pusat ledakan memancarkan cahaya yang kuat dan gelombang panas yang berapi-api. Tiba-tiba, semua orang terguncang dan tidak bisa membuka mata mereka. Bola api kecil yang tersebar telah menyebar di semua orang. Melihat ini, Zhu Hengyu buru-buru menyalakan senjata tak terbatas dan melemparkan perisai ajaib dengan kecepatan penuh untuk melindungi semua orang. Waktu berlalu setiap menit. Seiring waktu berlalu, gelombang panas berangsur-angsur mereda, dan semua orang buru-buru mengambil tindakan untuk memadamkan pohon-pohon yang terbakar oleh bola api. Setelah semua api ajaib padam, semua orang menghela nafas lega. Jika itu menyebabkan kebakaran hutan, itu akan menjadi dosa besar. Setelah semuanya dikemas dengan benar, semua orang berkumpul lagi di depan mayat iblis. Kekuatannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Tidak buruk, Zhu Hengyu berkata dengan takjub ketika dia melihat babi hitam hangus dengan anggota tubuh yang terkoyak. Zheng Xiaoyu juga tahu ini, dan mengangguk bahagia pada Zhu Hengyu. Itu masih mata anakku, dan aku bisa melihat perubahannya sekilas. Tapi ada satu poin lagi, biaya nyala api ajaib telah turun hingga 30%. Setelah mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu mengangguk dengan penuh semangat. Dikombinasikan dengan kekuatan pengumpulan cepat dari tongkat 7 bunuh, nyala api ledakan ini telah menjadi sihir taktis biasa. Jika dikombinasikan dengan makanan dan keabadian, itu bahkan dapat dilepaskan terus-menerus. Dengan sukacita, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Zhu Xiaomei. Selanjutnya, giliran Zhu Xiaomei datang ke ujian. Pada saat ini Zhu Xiaomei telah meletakkan pita di bahunya. Streamer pelangi sudah cantik, dan sekarang dengan penampilan Zhu Xiaomei yang sedikit lebih dewasa itu juga menunjukkan vitalitas muda. Saat Zhu Xiaomei berjalan perlahan, lonceng di kedua sisi streamer terkulai secara alami, membuat suara yang renyah. Mendengarkan nada drinking Yue yang tak tertandingi, semua orang merasa santai dan bahagia. Bahkan dengan bel ini, Anda masih memiliki efek meditasi dan ketenangan. Tiba-tiba, semua orang tidak bisa tidak melirik streamer lagi. Tepat ketika Zhu Xiaomei sedang mencari lawan, serigala liar keluar dari rumput. Benar-benar mengantuk dan seseorang mengirim bantal. Melihat serigala liar ini, Zhu Xiaomei sangat senang. Zhu Xiaomei memiliki latihan kultivasi bagian 26 dari tubuh iblis. Dan tubuh monster serigala liar ini hanya selusin paragraf. Sama sekali tidak setara. Pertama kali saya melihat Zhu Xiaomei, serigala liar mengambil ekornya dan melarikan diri karena malu. Serigala liar itu tidak bodoh, dengan kekuatannya, pasti mati sampai mati melawan Zhu Xiaomei. Melihat adegan ini, Zhu Xiaomei tiba-tiba tersenyum pahit. Sejauh ini, tes Zhu Xiaomei tidak mungkin dilakukan. Bahkan, tidak perlu diuji. Fitur terbesar dari pelangi streamer adalah perisai pelangi 7 lapisan. Zhu Hengyu telah menguji fitur ini. Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi, cukup tes lagi.
Dan yang paling penting, jika Anda ingin menguji batas perisai pelangi ini, Anda perlu menemukan master dari 50 atau 60 setan untuk bekerja sama. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa master sekte pedang setan tidak lebih dari seorang master lebih dari 60 tingkat setan. Karena itu, tidak ada lawan yang cocok yang dapat ditemukan untuk pengujian. Tiba-tiba, Gao Pengyi, Jian He, Zheng Xiaoyu, dan Zhu Xiaomei semuanya mengarahkan pandangan mereka pada Zhu Hengyu. Hanya pedang sihir Zhu Hengyu yang belum diuji. Menghadapi mata semua orang yang penasaran, Zhu Hengyu melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia pasti akan menguji karakteristik pedang sihir. Tapi itu bukan pada saat ini, atau di lokasi ini. Bukan untuk menguji di depan orang-orang ini. Pada akhirnya, Zhu Hengyu tidak ingin mengungkapkan kartu hall-nya. Kedua, Zhu Hengyu tidak ingin semua orang menaruh semua harapannya pada pedang sihir. Bahkan jika Zhu Hengyu sendiri kurang dari yang diperlukan, dia tidak akan pernah menggunakan pedang sihir ini. Ada pemenjaraan energi magis, pembakaran energi magis, perisai energi magis, pemotongan senrou, dan senjata tak terbatas. Zhu Hengyu bisa naik ke segala arah, melawan semua lawan. Meskipun pedang ajaib ini sangat kuat, bahkan bisa tak terkalahkan. Tapi yang tak terkalahkan ini hanya bisa sementara, bukan seumur hidup. Meskipun benda asing itu kuat, mereka tidak cukup. Pernah digunakan untuk mengandalkan pedang sihir. Lalu suatu hari, begitu pedang sihir rusak, Zhu Hengyu langsung menjadi tidak berguna. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua kecewa ketika mereka melihat Zhu Hengyu berjabat tangan. Mereka ingin tahu seberapa kuat pedang gelombang pembunuh ini dan apa karakteristik senjatanya. Lagi pula, inilah yang mereka dapatkan setelah semua kerja keras mereka. Hanya saja Zhu Hengyu jelas tidak ingin melakukan ini, dan mereka hanya bisa menyerah. Mereka masih harus mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu. Dan mereka dapat sedikit banyak menebak gagasan Zhu Hengyu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menahan rasa penasaran di hati mereka dan mengikuti Zhu Hengyu kembali ke ruang latihan. Setelah kembali ke ruang latihan, semua orang kembali ke ruang latihan masing-masing untuk mundur. Namun, Zhu Hengyu tidak langsung berkultivasi. Masukkan pusat di belakang ruang rahasia di Arai. Zhu Hengyu mengeluarkan pedang sihir dan meletakkannya di pangkuannya. Dengan kedua tangan menekan ringan pada pedang sihir, deteksi terfokus padanya. Pedang gelombang pembunuh ini adalah pedang sihir yang sesungguhnya. Tubuh pedang sihir ini adalah giok darah langka dan ekstrim. Giok darah ini juga disebut jade jiwa. Oleh karena itu, secara umum, di dunia latihan, batu giok yang sangat langka ini bernama Blood Soul Jade. Fitur terbesar dari batu giok ini adalah dapat membawa ide. Menanamkan pemikiran ke dalam jade darah jiwa ini, bahkan setelah ratusan juta tahun, itu tidak akan hilang, tetapi akan lebih kohesif. Awalnya, jade darah jiwa ini terkubur jauh di dalam bumi. Namun, di akhir kelaparan, dalam perang runtuh. Saat dunia hancur, ia menjadi lautan bintang. Giok darah jiwa yang terkubur jauh di jantung benua kuno tandus ini dibawa ke permukaan dengan letusan energi. Secara umum, penampilan batu giok ditutupi dengan lapisan kulit batu. Yang disebut peri sulit untuk memecahkan batu giok. Tidak ada yang bisa melihat batu giok indah yang tersembunyi di hati batu melalui kulit batu. Oleh karena itu, meskipun jade darah jiwa ini terkejut ke permukaan, tapi itu sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Di mata semua orang, ini hanyalah batu yang jelek. Tepat ketika perang runtuh, pertama kali dunia yang hancur-hancur. Sepotong jade darah jiwa ini mencapai permukaan dengan energi yang meletus. Dalam pertempuran yang runtuh itu, di bawah pukulan yang runtuh, langit runtuh, dan semuanya layu. Seluruh alam semesta telah memasuki periode mati miliaran tahun. Yang disebut periode mati berarti, di dalam seluruh alam semesta, semua kehidupan, semua mati. Hanya sebentar, di zaman kuno, miliaran, triliunan, hidup akan layu. Jiwa darah ini adalah batu giok, meskipun itu adalah batu giok yang sangat langka. Kelangkaannya dapat ditemukan di seluruh alam semesta, dan tidak akan melebihi 3000. Tapi tidak ada batu giok lain yang memiliki keberuntungan seperti ini. Giok darah jiwa ini, di mana ia muncul, adalah area inti dari medan perang senior Taiko. Disitulah Zhu Hengyu sekarang di medan perang yang runtuh. Pada saat itu, seluruh era kehancuran dihancurkan, dan pukulan ke dunia meledak di sini. Berkumpul di medan perang kuno tingkat tinggi ini, itu juga yang paling kuat di zaman kuno. Tepatnya, di antara ratusan juta beku di zaman kuno, para beku dengan kekuatan 10 juta teratas pada dasarnya semua berkumpul di tanah yang runtuh. Dengan berakhirnya perang kehancuran, 10 juta biarawan ini tewas dalam pertempuran. Sebagai era keruntuhan dimulai, dengan kehancuran seluruh era yang sunyi. Dengan usia kelaparan, semua kekuatan melenyap. Sepotong jade darah jiwa ini akhirnya mengantarkan pada kesempatan terbesar. Karakteristik terbesar dari jiwa-jiwa darah adalah ia dapat menyerap, menahan, menyaring, dan menyingkat kesadaran. Karena itu, di masa paceklik, setelah kematian jajaran besar kekuatan 10 juta, niat pembunuhan mereka yang melambung diserap oleh Blood Soul Jade.
Atau, Blood Soul Jade telah menjadi medan perang baru bagi mereka yang ingin membunuh. Awalnya, volume jade darah jiwa ini sangat besar. Diameternya lebih dari 30.000 km. Tetapi dengan masuknya ribuan niat membunuh, mereka masih bertarung di jade jiwa darah bertarung. Di bawah penyempurnaan dan kondensasi Blood Soul Jade. Di bawah peperangan gila puluhan ribu leluhur. Giok darah jiwa semakin kecil dan kecil. Niat membunuh juga semakin kuat, lebih murni dan lebih kohesif. Faktanya, pedang ajaib ini tidak dipalsukan dan disempurnakan secara buatan. Yang disebut langit dan bumi adalah tungku, pekerjaan kimia dan industri, yin dan yang adalah karbon, dan semuanya adalah tembaga. Sayangnya, pedang ini tidak ada hubungannya dengan surga, bumi, yin dan yang, atau apapun. Alasan mengapa pedang ajaib ini seperti ini sekarang. Itu karena jika niat membunuh memiliki bentuk, itu adalah bentuk pedang sihir ini. Apa yang benar-benar membuat pedang ini dipenuhi dengan tubuh pedang? Lebih dari 10 juta, niat membunuh tertinggi di zaman kuno. Membunuh pedang, itu benar, meskipun kedengarannya, sepertinya berlebihan. Tetapi pada kenyataannya, pedang ajaib ini diciptakan oleh 10.000 kekuatan besar orang-orang kuno yang sunyi dengan niat membunuh mereka. Mulai sekarang, pedang ajaib ini telah menjadi sangat ekstrim. Hampir tidak mungkin untuk mengembun lagi. Di dalam pedang sihir, sinar niat membunuh itu juga terkondensasi menjadi roh pedang kental. Roh pedang yang disebut kental dengan niat membunuh sebenarnya adalah roh pembunuhan. Pedang ini adalah pembunuh, terlalu kohesif, dan teksturnya terlalu keras. Karena itu, bahkan di medan perang yang runtuh ini, ia dapat menembak sejauh 2 meter. Hanya saja tebasan roh pembunuh ini telah berjuang terlalu lama, dan tubuhnya sudah lemah. Energi pedang yang bisa didesak oleh tubuh pedang hanya bisa 1/1 dari kekuatan sebenarnya dari tubuh. Seperti yang kita semua tahu, energi pedang terkondensasi oleh niat membunuh ini membutuhkan darah hangat. Setelah menyerap esensi dalam darah, gumpalan energi pembunuh ini secara bertahap akan mengembalikan vitalitasnya. Karena ini, 4 tuan pertama dari pedang sihir ini mati secara tragis di bawah pedang sihir. Jika Anda tidak dapat memuaskan hasrat ekstrim pembunuh untuk mendapatkan darah, roh-roh pedang pembunuh itu akan menentang tuan mereka dan melahap darah tuannya. Melihat niat membunuh di tangannya dengan kekaguman, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Membunuh pedang gelombang niat. Tidak, nama itu sebenarnya tidak pantas dan tidak cukup akurat. Jika Anda harus memberi nama pedang sihir ini. Dalam pedang sihir berdarah pandangan Zhu Hengyu. Apakah yang paling cocok? Keinginan rakus akan darah. Dan semakin banyak darah yang ditelan, semakin tinggi kualitas darah, semakin besar kekuatan pedang sihir. Hal yang paling berharga tentang pedang haus darah ini adalah, pedang sihir haus darah ini sama dengan Shen Luo Zhu Hengyu. Semua memiliki potensi pertumbuhan tanpa batas dan karakteristik pertumbuhan. Perbedaannya adalah bahwa pertumbuhan pedang sihir haus darah membutuhkan darah, juga dikenal sebagai energi darah. Untuk pertumbuhan Shen Luo, vitalitas sangat dibutuhkan. Sebagian besar waktu, kebanyakan orang salah menyamakan vitalitas dengan darah. Padahal, ini salah. Meskipun pendarahan terlalu banyak, ini memang mengancam jiwa. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa darah adalah kehidupan. Yang disebut vitalitas sebenarnya terkait dengan jiwa. Manusia memiliki surga, bumi, kehidupan, dan 3 jiwa. 2 jiwa dunia selalu berada di luar, hanya jiwa kehidupan yang selalu ada di sini. Jiwa yang menyatu dengan daging adalah apa yang disebut jiwa kehidupan. Yang disebut vitalitas adalah kekuatan hidup dan jiwa. Setelah kekuatan kehidupan jiwa terputus, kemudian orang itu meninggal. Jiwa yang hidup menjadi jiwa yang mati. Karena itu, sebenarnya kekuatan jiwa yang disayat Shen Luo. Lebih tepatnya, Shen Luo ditujukan pada kekuatan jiwa 3 jiwa. Shen Luo menebas jiwa. Pedang ajaib haus darah. Shen Luo memotong dan pedang haus darah, 1 untuk jiwa, 1 untuk darah. Meskipun keduanya memiliki kekuatan pertumbuhan yang tidak terbatas, tetapi nutrisi yang dibutuhkan sangat berbeda. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Takdir, dalam banyak kasus, tak tertahankan. Potongan Shen Luo, dan pedang haus darah, jelas mendorongnya ke jalur pembunuhan, mendorong dengan keras. Namun, Zhu Hengyu bukan pembunuh. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling kusut adalah ingin meningkatkan kekuatan memotong Shen Luo, dan pedang sihir haus darah. Dia pasti gila membunuh. Jika dia tidak melakukan ini, apakah Shen Luo memotong, atau pedang sihir haus darah itu tidak lebih dari tampilan? 80% dari kekuatan penjara energi sihir tercermin dalam karakteristik penjara. Namun demikian, kekuatan penjara energi sihir masih menghancurkan Shen Luo. Adapun pedang sihir haus darah. Meskipun ini masalah besar, kedengarannya menakutkan. Tetapi untuk sekarang, kekuatan pedang sihir haus darah ini hampir sama dengan pedang besi rune standar. Dibandingkan dengan pedang besi rune, satu-satunya yang dimenangkan oleh pedang sihir haus darah adalah bahwa tubuh pedang itu sangat kuat dan tidak dapat dirusak dengan cara apapun. Hal lain adalah pedang sihir haus darah dapat melepaskan gas pedang pembunuh lebih dari 2 meter. Jangan meremehkan roh pedang pembunuh ini.
Zhu Hengyu lebih dari 1 meter dan 80 meter. Panjang lengan, ditambah panjang pedang sihir haus darah, sekitar 1 dan 5 meter. Ditambah lebih dari 2 meter roh pedang pembunuh. Di antara gelombang Zhu Hengyu, jarak serangan Jian Qi bisa mencapai 3 atau 4 meter. Pedang haus darah tidak panjang, itu adalah pedang berukuran sedang, dan itu adalah senjata pendek murni. Dengan senjata pendek, jarak serangan bisa diperpanjang hingga lebih dari 3 meter. Dekat dengan 4 meter, itu terlalu berlebihan. Sebuah pedang menusuk, bahkan jika kedua belah pihak berjarak 3 atau 4 meter, Zhu Hengyu bisa menusuk hati pihak lain dengan pedang. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Zhu Hengyu diam-diam menutup matanya. Pada saat ini, dia hanya memiliki pemahaman kasar tentang karakteristik pedang sihir haus darah. Bukannya dia tidak ingin mengujinya sendiri. Tapi masalahnya sekarang adalah ruang rahasianya terlalu kecil. Dia bahkan tidak bisa membiarkannya menguji roh pembunuh itu. Jika tidak, satu kerusakan tidak disengaja pada rumah masih merupakan masalah sepele. Dalam kasus melukai atau bahkan membunuh beberapa teman di ruang sekitarnya, yang mundur. Kemudian Zhu Hengyu tidak dapat menemukan nada karena dia menangis. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Akhirnya, semua orang mengakhiri latihan hari mereka dan pergi keluar dari ruang pemurnian satu demi satu. Ketika beberapa orang tiba di tempat peristirahatan berbicara dan tertawa, mereka menemukan seseorang sedang duduk di sana. Tidak ada orang lain yang datang, itu Si Yue dan Zhu Dachang. Zhu Hengyu sangat senang menonton mereka. Apa angin hari ini, meledakkan kedua orang yang sibuk itu. Meskipun kata-kata Zhu Hengyu memiliki lelucon di dalamnya, mereka juga mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, Zhu Dachang dan Si Yue juga tenggelam dalam kultivasi dan tidak dapat melepaskan diri. Dan pada saat ini, mereka mencontohkan kekuatan keduanya sebagai murid formal. Gao Pengyi, Jian He dan Zheng Xiaoyu, setelah 3 bulan kerja keras, hanya dipromosikan ke awal 20-an. Bahkan Jian He dan Zheng Xiaoyu baru saja mencapai tahap ke-20 dari tubuh sihir. Zhu Dachang dan Si Yue jauh lebih baik daripada mereka. Setelah 3 bulan bekerja keras, ditambah dengan bantuan penuh Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zhu Dachang dan Si Yue keduanya telah mencapai kekuatan bagian ke-30 dari tubuh iblis. 3 bulan lalu, Zhu Dachang dan Si Yue hanyalah kekuatan dari tahap ke-14 dari tubuh iblis. Dan 3 bulan kemudian, mereka telah mencapai ketinggian yang sama dengan Zhu Hengyu. Satu alasan untuk terobosan level sesat seperti itu adalah bahwa mereka benar-benar bekerja keras. Dan bakat mereka memang lebih tinggi daripada Jian He, Gao Pengyi, dan Zheng Xiaoyu. Alasan lain adalah bahwa Zhu Hengyu telah membuka jalan bagi mereka sebelumnya. 9 bubur buah yang mereka gunakan dimasak oleh Zhu Hengyu. Ramuan tingkat ketiga yang mereka ambil dibuat oleh Zhu Hengyu. Jika tidak ada Zhu Hengyu, dengan sumber daya Zhu Dachang dan Si Yue, bahkan jika mereka tidur dan melupakan makanan dan berlatih sepanjang hari, mereka hanya dapat mencapai lebih dari 20 segmen paling banyak dan mereka mungkin mengalami kemacetan. Penting untuk diketahui bahwa setiap orang memiliki bottleneck yang berbeda, dan tidak ada yang tahu kapan periode bottleneck mereka akan datang. Contoh paling terkenal adalah seorang biarawan iblis yang pernah terkenal. Dia dianggap jenius sejak dia masih anak-anak, tetapi tahap ke-10 iblis adalah periode hambatannya. Selama beberapa dekade, ia terjebak di bagian tubuh yang ke-10 dan tidak bisa berkembang. Itu juga membuatnya merasa seperti sia-sia. Namun, sosok tingkat Raja Iblis ini akhirnya berhasil menembus kemacetan dan memasuki mode pertumbuhan kecepatan tinggi melalui kerja kerasnya dan beberapa peluang. Setelah ini, sosok tingkat Raja Iblis ini berjalan dengan lancar, melonjak sampai ke bagian 70 dari tubuh iblis. Namun yang jelas, orang-orang di sekitar Zhu Hengyu, termasuk Zhu Hengyu, belum mengalami hambatan ini. Karena itu, mereka dapat memutakhirkan tubuh sihir dengan cepat. Ini juga membuat Zhu Hengyu merasa nyaman. Adalah baik bahwa kemacetan datang kemudian, setidaknya untuk meningkatkan level tubuh sihir, sehingga tidak akan tertahan pada tahap awal budidaya. Selama ada kehidupan, maka periode bottleneck bisa melalui cepat atau lambat. Tentu saja, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi tahu siapa mereka. Melihat setan mereka, mereka iri, tetapi mereka lebih bahagia untuk mereka. Setelah mereka melangkah maju untuk memberi selamat, Zhu Xiaomei juga melangkah maju dan berkata dengan manis. Selamat untuk Brother Dachang dan Sister Si Yue, mencapai tingkat ke-30 tubuh iblis. Terima kasih, gadis kecil. Zhu Dachang dan Si Yue berterima kasih kepada semua orang. Kemudian, mereka juga memuji Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. Bagaimanapun, mereka telah banyak berkembang. Zhu Xiaomei, khususnya, benar-benar mengejutkan Zhu Dachang dan Si Yue. Kualitas Zhu Xiaomei sebenarnya sangat umum. Sungguh menakjubkan bisa tumbuh begitu cepat. Tetapi kemudian mereka berpikir bahwa Zhu Xiaomei adalah adik perempuan Zhu Hengyu, yang secara alami lebih diperhatikan. Dapat dikatakan bahwa promosi Zhu Xiaomei begitu cepat, tingkat peningkatannya begitu besar, 80% dari kreditnya jatuh ke Zhu Hengyu.
Jika ini tidak terjadi, bahkan jika kepala dan duri kepala Zhu Xiaomei berseri, duri itu mungkin tidak dapat mencapai tingkat ke-10 tubuh. Setelah beberapa kata salam, tentu saja Zhu Hengyu tahu mereka memiliki sesuatu, jadi dia bertanya. Kenapa kamu di sini hari ini? Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, orang-orang yang tersenyum perlahan menyingkirkan senyum mereka. Si Yue menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi serius. Sudah 3 bulan persiapan, dan ujian pertama memasuki medan perang akan datang. Oh, tes apa? Zhu Hengyu mengangkat alis dan menatap si Yue dan bertanya. Kemudian si Yue fokus pada menjelaskan tes pertama. Anda tahu, pergi ke medan perang tidak sesederhana itu, hidup dan mati hanya sesaat. Jadi Zongmen mengatur cara seperti itu untuk menyaring beberapa bibit yang baik. Tes pertama ini disebut crowding for the flag, yang merupakan kunci kualifikasi setiap orang untuk membentuk tim. Di bawah Demon Sword Sect, ada labirin iblis. Di gua iblis ini, ada 9 bendera pertempuran. Untuk menjadi kapten, Anda perlu mengambil salah satu dari 9 bendera pertempuran ini. Namun, ada masalah di labirin iblis, yaitu, hanya orang-orang di bagian ke-30 tubuh setan yang diizinkan masuk. Para beku yang berusia di bawah 30 dan mereka yang berusia di atas 30 tidak diizinkan masuk. Adapun alasannya, mungkin karena kesulitan labirin iblis tidak tinggi. Jika level monster itu terlalu tinggi, ia kehilangan artinya. Jika Zhu Hengyu ingin membentuk timnya sendiri, ia harus mengambil bendera ini. Ternyata begitu. Zhu Hengyu mengangguk sambil berpikir. Labirin setan dibuka setahun sekali, dan waktu pembukaan tahun ini 3 hari kemudian. Si Yue menatap Zhu Hengyu dan berkata dengan lemah. Oke, aku mengerti. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan mengangguk pada si Yue. Kemudian, Zhu Hengyu menahan kedua orang itu untuk makan malam, tetapi mereka menolak. Sekarang adalah saat yang kritis. Setiap kali Anda meningkatkan, di medan perang, peluang untuk bertahan hidup adalah satu hal lagi. Tentu saja, mereka tidak akan menyisihkan setiap menit dari waktu. Makan hal-hal seperti itu, ada peluang di masa depan. Melihat bahwa keduanya memiliki sikap yang tegas, Zhu Hengyu juga tidak menahan mereka. Setelah mengirim mereka keluar dan menyaksikan keduanya pergi, mereka kembali ke ruang pelatihan. Zhu Dachang dan si Yue ingin mempromosikannya. Sebagai seorang maniak kultivasi, Zhu Hengyu secara alami membutuhkan setiap menit dan setiap detik untuk mengolah tubuh sihir. Setelah tubuh ajaib mencapai tahap ke-30, itu akan memasuki kesulitan pertama. Itu tidak selama Anda bekerja keras, tingkat tubuh iblis pasti dapat ditingkatkan, juga bukan bahwa Anda bisa menjadi master sepanjang Anda memiliki banyak uang. Paragraf ke-30, ke-60, dan ke-90 dari tubuh sihir semuanya adalah hambatan besar. Kebanyakan orang akan terjebak dalam 30 segmen tubuh sihir. Sepanjang hidupnya, sulit untuk menembus belenggu dari 30 segmen tubuh. Hanya setelah menembus ketiga level ini Anda dapat terus meningkat dan tumbuh menjadi biksu yang lebih kuat. Adapun level 90 ke atas. Setiap paragraf seperti celah. Di atas level 90, dibagi menjadi 10 hambatan utama. Legenda mengatakan bahwa melanggar penghalang hari ke-10 akan membuktikan alam suci tertinggi. Belum lagi masa depan. Sejauh menyangkut masa kini, ke-30 setan ini adalah kesulitan terbesar yang ada di depan semua orang. Dan Su Ziyun ada di belakang, memaksanya harus cepat meningkat. Meskipun 3 level utama ini sulit ditembus. Tetapi bagi orang yang berbeda, kesulitan terobosan tidak sama. Semakin tinggi kemurnian darah, semakin rendah tingkat kesulitan menembus level, dan semakin cepat kecepatannya. Su Ziyun, dengan kemurnian darahnya hingga 9 nilai, tanda level 30, tidak bisa mandek terlalu lama. Tidak akan lama sebelum kita bisa menembus masa lalu. Dan bagi para beku yang kemurnian darahnya hanya kuning. Bahkan jika mereka bertarung dengan kehidupan lama mereka, hampir mustahil untuk menembus level 30. Bahkan jika itu hampir tidak menembus, itu mungkin hanya mencapai 31 setan, dan kemudian tidak akan ada kemajuan dalam hidup. Alasan mengapa Su Ziyun diinternalisasi sebagai patriark muda Sekte Pedang Iblis bukan hanya karena kekuatan dan kekayaan keluarga Su. Dalam Sekte Pedang Setan, paman, sepupu dan sejenisnya Su Ziyun sebenarnya banyak orang. Alasan mengapa Su Ziyun sangat dihargai. Kekuatan dan kekayaan keluarga Su sebenarnya bukan faktor penentu. Itu benar-benar menentukan identitas dan status penggantinya. Bahkan, kemurnian darah Gundam Jiupin milik Su Ziyun dan kedekatan magis Gundam Jiupin. Seorang lelaki surga yang sombong dapat tumbuh selama dia diberi cukup waktu. Yang paling penting adalah potensi Su Ziyun terlalu dalam, di dalam dirinya, semua orang bisa melihat kemungkinan tanpa batas. Bahkan si Yue jauh darinya. Oleh karena itu, setelah memasuki ruang budidaya, Zhu Hengyu langsung memasuki kondisi budidaya tanpa penundaan. Selama kultivasi, waktu berlalu dengan cepat. 3 hari, singkat. Pagi-pagi sekali, Zhu Hengyu datang ke pintu masuk labirin setan sesuai dengan rute yang disediakan oleh si Yue. Meskipun Zhu Hengyu merasa bahwa dia datang sangat awal, pada kenyataannya, seperti kata pepatah, Mo Dao Jun melakukan perjalanan lebih awal, dan bahkan ada pejalan kaki awal.
Pada saat ini di pintu masuk, beberapa orang telah berdiri. Zhu Hengyu tidak terlalu peduli, hanya menemukan tempat duduk menunggu pembukaan labirin iblis. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang berkumpul di pintu masuk gua. Beberapa orang berkumpul dalam kelompok untuk berdiskusi. Kebanyakan orang, seperti Zhu Hengyu, menunggu dengan tenang untuk pembukaan labirin. Zhu Hengyu mengamati sekelompok pesaing. Sebuah tangan tiba-tiba menamparkan bahunya. Zhu Hengyu sudah lama tahu bahwa seseorang sedang mendekat, tetapi saat ini dan di sini, pasti tidak akan ada yang melakukan apapun di sini. Jadi Zhu Hengyu tidak menganggapnya serius, sampai orang ini memotretnya di bahu. Zhu Hengyu perlahan-lahan melihat ke belakang. Akibatnya, orang ini mengejutkan Zhu Hengyu. Dachang. Zhu Hengyu menatap Zhu Dachang dengan heran dan berkata, orang yang datang adalah Zhu Dachang. Zhu Hengyu tidak berharap Zhu Dachang datang ke sini. Tepat ketika Zhu Hengyu ingin bertanya tentang kedatangan Zhu Dachang, Si Yue juga keluar dari kerumunan dan mendatangi mereka sambil tersenyum. Kalian semua. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dan Si Yue. Zhu Hengyu benar-benar tidak mengharapkan mereka untuk datang. Dalam pandangan Zhu Hengyu, mereka adalah arogansi sekte. Selama mereka merasa nyaman dalam sekte, mereka pasti akan menjadi pejabat tinggi sekte-sekte tersebut. Tidak ada alasan untuk berada di medan perang. Tetapi pada saat ini mereka ada di sini dan datang ke persidangan ini untuk bendera tim. Bahkan, setelah Zhu Dachang dan Si Yue ditolak oleh Zhu Hengyu, meskipun mereka tahu bahwa Zhu Hengyu baik untuk mereka, mereka masih enggan di dalam hati mereka. Bagaimana dengan Su Ziyun? Bahkan Su Ziyun tidak bisa membuat mereka begitu rendah hati dan sangat hati-hati. Mereka bisa menyerah atau mundur. Tetapi jika Su Ziyun menargetkan Zhu Hengyu, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan kematian Zhu Hengyu. Jadi apa gunanya memiliki prestasi yang lebih tinggi dan status yang lebih tinggi di masa depan? Meskipun untuk sementara, untuk pengembangan, mereka tidak bisa menjadi rekan setim Zhu Hengyu. Namun dalam hati saya, Zhu Dachang dan Si Yue tidak pernah terasing dari Zhu Hengyu. Setelah banyak berpikir, keduanya membuat keputusan bersama. Itu untuk membentuk kekuatanmu sendiri. Begitu pasukan Zhu Dachang dan Si Yue pertama kali menjadi sukses, mereka tidak perlu lagi peduli dengan kendala Su Ziyun. Pada saat itu, mereka dapat berdiri tegak. Berdiri di samping Zhu Hengyu, ia menjadi lengan kiri dan kanan-kanan Zhu Hengyu yang paling kuat. Pada saat itu, Su Ziyun tidak ingin bertarung, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Bahkan jika keluarga Su Ziyun besar, mereka tidak akan pernah takut. Belum tentu siapa yang menang dan kalah di setiap bagian negara. Setelah banyak pertimbangan, keduanya berencana untuk membentuk tim mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka bisa memasuki medan perang dengan Zhu Hengyu. Jadi, mereka akan berlatih sangat keras dan mati-matian. Untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, hanya iblis ke-30 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk menangkap bendera. Zhu Hengyu awalnya tidak merespons, tetapi hanya berpikir sedikit. Zhu Hengyu menebak dua pikiran. Melihat keduanya, Zhu Hengyu sangat tersentuh. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Biarkan saja kamu Hengyu Zhu menjadi kapten dan membentuk tim, apakah kita tidak akan diizinkan membentuk tim? Zhu Dachang memberi Zhu Hengyu tatapan kosong dan berpura-pura tidak bahagia. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan tidak berbicara, dia hanya menepuk bahu Zhu Dachang. Dia tentu tahu bahwa Zhu Dachang tidak bisa melakukannya karena dia ingin pergi ke medan perang. Sementara ketiganya mengobrol, Penatua yang menunggu Taman Hewan Roh perlahan berjalan ke lubang. Tampaknya Penatua Hou adalah tuan rumah dari pertempuran untuk bendera ini. Si Yue berkata dengan ringan. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang keduanya mengangguk. Saya melihat Penatua Hou berdeham, dan setelah semua orang memandangnya, dia perlahan berkata. Aku akan memimpin pertempuran untuk bendera ini. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak tentang aturan spesifik,